Tuhan, kita akan memulai ibadah ini. Kita awali dengan kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas penyertaan dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Itu semua seolah bukan karena kekuatan kami Bapa, melainkan karena kemurahan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, dan kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Engkau berkati ibadah kami Tuhan, kiranya ibadah kami, pujian yang kami naikkan, penyembahan yang kami pujikan Tuhan dapat menjadi tiba yang harum di hadapan-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di rumah Tuhan, yang mereka melakukan ibadah mereka masing-masing di rumah Tuhan. Kau juga berkati Tuhan, kami percaya Kau akan berkati dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita bersyukur bahwa kita boleh ada di tempat ini karena kasih karunia Tuhan. Kita akan pujikan dengan pujian, kami perlu Kau Tuhan.
masing-masing dan kita akan bersama-sama untuk mendengarkan akan firman Tuhan di dalam ibadah hari Minggu 17 Mei 2020. Kiranya Allah menyertai kita dan memberkati kita. Mari kita akan langsung membuka di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 10. Kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10. Pada kesempatan ini kami akan mengambil tema kekuatan di saat harus memikul salib. Kekuatan di saat memikul salib atau membayar harga. Puji bagi nama Tuhan. Kita akan membaca di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Puji bagi nama Tuhan, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa jemaat yang ada di Semena ini mengalami suatu penderitaan, kesusahan, tidak hanya secara jasmani, tapi juga mengalami suatu kesusahan, penderitaan, kesulitan di dalam hal yang rohani. Di mana ayat yang ke-9 di sana dijelaskan bahwa aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaat iblis. Alkitab katakan bahwa jemaat yang ada sebenarnya itu adalah jemaat yang menderita secara jasmani. Dia mengalami kekurangan, dia tidak kaya, bahkan di dalam kondisi demikian dia mengalami suatu fitnahan dan suatu olokan penderitaan yang begitu mengerikan. Dan ayat 10 tadi katakan, hendaklah jangan kamu menjadi takut apa yang harus engkau terima. Puji bagi nama Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam menghadapi kehidupan seperti yang ada di jemaat di Smyrna ini, Bapak Ibu, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya kita bisa kuat di dalam menghadapi pencobaan atau menghadapi ujian? Yang pertama, langkah yang harus kita ambil adalah tidak takut dalam menderita oleh karena Tuhan. Pertama, tidak takut dalam penderitaan oleh karena Tuhan, yaitu di dalam ayat yang ke-10a, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Kebanyakan orang mengalami penderitaan, banyak keluhan, banyak mengeluh dan macam-macam yang terjadi. Tapi firman Tuhan pada saat ini menjelaskan bagi kita, jangan takut terhadap apa yang harus. Apa yang harus berarti sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita yang mana tidak usah takut di dalam menderita. Mungkin kesulitan bisa terjadi, kemiskinan bisa terjadi, kekurangan bisa terjadi. Namun satu hal firman Tuhan katakan, tidak menjadi takut, jangan takut. Sebab itu berjalan tidak lama, Tuhan akan mengganti ketakutan itu menjadi suatu sukacita. Dan hal itu yang perlu kita perhatikan supaya kita tidak menjadi takut. Di dalam 1 Petrus, suratan 1 Petrus kita melihat Bapak Ibu, suratan 1 Petrus Petrus
pasal yang kedua, di sana dijelaskan ayat yang ke-8. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-8. Maaf, ayat yang ke-18. Perhatikan ayat yang ke-18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Puji bagi nama Tuhan. Rasul Petrus ingatkan bagi kita semua supaya ada suatu penderitaan bukan karena kesalahan kita, oleh karena kehendak Allah. Itu bukan menjadi sesuatu yang naik bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tapi sebaliknya suatu penderitaan yang dialami sebagaimana jemaat yang ada di Smyrna. Ada sesuatu kebahagiaan, ada suatu sukacita, sehingga rasa ketakutan itu akan menjadi hilang. Kita bisa berjalan bersama Allah karena kita memiliki teladan, itulah teladan Kristus Yesus. Ayat selanjutnya, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti Dia. Puji bagi nama Tuhan. Yesus memberikan satu teladan di dalam hidup kita, dalam keseharian kita. Dia mengalami suatu penderitaan, mengalami suatu tantangan yang cukup berat di dalam suatu pelayanannya, di dalam suatu pemberitaan tentang pertobatan, tentang kabar keselamatan. Tidak semua orang menerima dengan sukacita, ada yang menentang, ada yang menghalangi. Tapi itu semua tidak menjadi putus asa untuk tetap melangkah di mana berita Injil itu tetap diberitakan, berita kabar baik itu tetap disampaikan, berita keselamatan itu tetap disampaikan. Itulah sebabnya kalau kita mengalami penderitaan, mengalami suatu aniaya, itu adalah kasih karunia Allah yang diberikan kita, dan kita diberi kekuatan oleh Allah. Di saat seperti itu, kekuatan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, jangan pernah takut. Bila mana kita mengalami penderitaan oleh karena Kristus, kita tidak disukai, kita diejek, kita diolok dan sebagainya. Tapi itu semua sebenarnya Yesus telah mengalami apa yang kita alami, apa yang kita lakukan. Yesus juga pernah melakukan untuk hal yang sama. Puji bagi nama Tuhan Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana untuk kita memiliki suatu kekuatan yang dari Allah. Di dalam kita harus memikul salib, penderitaan untuk memikul salib atau membayar harga oleh karena kita memikul salib. Yang kedua adalah setia sampai mati. Bapak Ibu, orang kadang-kala setia tidak sampai akhir karena tadi tidak dapat meneruskan pencobaan ujian yang dia hadapi. Lebih senang dia menyerah di tengah jalan, tidak sampai mati mempertahankan iman percayanya kepada Yesus Kristus. Coba kita akan baca kembali di dalam Wahyu pasal yang kedua tadi, ayat yang ke-10b. Wahyu pasal 2 ayat yang 10b. Perhatikan, kita akan baca. Hendaklah engkau setia sampai mati. Hendaklah engkau setia sampai mati. Puji bagi nama Tuhan. Ada sesuatu yang bapak-bapak gereja yang
yang namanya itu aniaya, yang alami suatu penderitaan. Dia dipenjara, dipukul, dianiaya, tapi dia tidak menyangkal imannya. Dia tetap memiliki suatu iman yang kuat, iman yang teguh, dan yakin bahwa Allah kita Yesus Kristus yang sudah memberikan suatu jalan keselamatan dan kebenaran itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita harus berani membayar itu semua. Kita harus memiliki kesetiaan sampai mati, sebagaimana Yesus Kristus setia juga sampai mati di kayu salib. Dan dia hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dan terus menerus sampai 40 hari dia menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Dan pada hari yang ke-40 dia naik ke surga. Dan di sanalah terjadi sesuatu yang belum pernah dialami oleh manusia tentang kenaikan Yesus Kristus. Dan pada kesempatan ini memberikan suatu pelajaran bagi kita, di mana rasa ketakutan itu akan hilang di saat kita meyakini bahwa apa yang kita alami oleh karena iman kita kepada Kristus Yesus itu perlu dipertahankan, yaitu sampai mati. Kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7 tentang peristiwa yaitu Stefanus, dia diperhadapkan sesuatu yang belum pernah dia alami, tentang pengalaman pribadi dengan Allah, dan itu membentuk iman percayanya, perjalanan rohaninya, sehingga dia dapat bertumbuh dan berkembang. Bahkan Alkitab katakan Stefanus adalah orang yang dipenuhi dengan roh Allah. Ini yang tidak menjadi sesuatu yang menakutkan di dalam menghadapi apapun yang dialaminya. Sehingga pada saat dia diperhadapkan kepada pengadilan mahkamah agama, dia berani menyatakan siapakah Yesus itu, siapakah anak Allah itu. Dia tidak sedikit pun gentar, karena dia tahu, karena itulah jalan yang kebenaran yang dia miliki. Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 5-4. Perhatikan, ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu tentang kesaksian daripada Stefanus, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan kertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus sendiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Puji bagi nama itu. Di situ Saulus ada menyaksikan dan menyetujui akan Stefanus dihukum mati. Apa yang telah kita baca tadi Bapak Ibu, dia menghadapi hukuman mati, dia diseret, tidak sewajarnya, tidak seharusnya. Namun itulah harga, dia berani membayar harganya. Mengapa? Orang-orang yang percaya rela menderita, rela menerima ujian di luar batas, saudara-saudaraku. Karena ada sesuatu yang Tuhan janjikan, ada sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita semua, yaitu yang ketiga, kita akan menerima yang namanya mahkota kehidupan. Mengapa
rela menderita. Kita tidak usah takut karena ada janji Allah di belakang itu, yaitu janji tentang mahkota kehidupan yang dirindukan setiap orang-orang yang percaya kepada Dia, yang dinanti-nantikan semua manusia di muka bumi ini. Mari kita baca kembali di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10c. Perhatikan. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kita akan menerima suatu mahkota yang namanya mahkota kehidupan yang tidak akan layu, yang tidak akan binasa. Tapi untuk memperoleh itu semua, Bapak Ibu yang saya kasih, kita harus berani membayar yang namanya penderitaan. Kita harus berani membayar namanya tidak disukai, tidak disenangi. Itulah harga yang harus kita bayar. Sebagaimana di dalam Wahyu sana tadi katakan, dan aku, yaitu Allah sendiri, akan mengaruniakan mahkota kepada kita. Mahkota kehidupan, mahkota yang tidak akan layu. Sebagaimana dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat 14. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-14. Perhatikan. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-4, bukan 14, 4. Perhatikan, kita akan baca. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, itu Kristus Yesus, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lagi. Demikian juga kamu, hai orang-orang muda, yang tunduk kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang-orang yang rendah. Membayar harga, memperoleh suatu mahkota yang namanya bila mana Gembala yang agung, itulah Yesus Kristus, datang kepada kita, kepada saudara, akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lagi. Rasul Petrus katakan, untuk mencapai ke sana kita harus memiliki kerendahan juga. Artinya, waktu Yesus disalib, Dia tidak memberontak. Waktu Dia dianiaya, diam. Itu kerendahan. Begitu juga, jangan sampai kita melakukan kekerasan dan sebagainya. Kalau kita direndahkan, puji Tuhan karena Yesus Kristus. Kalau kita dihina, puji Tuhan oleh karena Yesus Kristus. Tapi kita tidak tampilkan suatu kemarahan, kita tidak tampilkan suatu kegeraman dan sebagainya. Karena teladan kita, yaitu adalah teladan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan, bila firman Allah pada minggu ini menjadikan suatu kekuatan, bila mana perjalanan ini Bapak Ibu mengalami apa yang kita dengar sebagaimana jemaat yang ada di Smyrna, jangan pernah takut. Setia sampai mati. Bahkan di balik itu semua Allah akan menyediakan, yaitu mahkota kehidupan. Dan jangan sampai kita terpancing oleh amarah dan sebagainya, tapi kita rendahkan diri sehingga kita nikmati akan kemuliaan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak, pada kesempatan minggu ini kami boleh kembali sebagaimana Engkau telah memberkati kami. Dalam firman-Mu yang Engkau sampaikan melalui mulut hamba-Mu, menguatkan dan meneguhkan kami semua,
Sehingga seluruh jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu di rumah masing-masing saat ini, Engkau memberikan kekuatan, Engkau teguhkan iman percayanya, Engkau memberikan anugerah dan kekuatan, Engkau memberikan pertolongan-Mu, kesanggupan di dalam menghadapi kehidupan di hari-hari yang akhir, yang penuh dengan kejahatan, yang penuh dengan kesulitan, yang penuh dengan kesukaran. Tapi Tuhan pasti menolong dan membuka jalan. Diberkati kita semua yang telah mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan, pada hari ini kami sampaikan sekaligus pengumuman bahwa pada tanggal 21 Mei mendatang, itulah hari kenaikan Tuhan, kami selaku gembala akan kembali melayani Bapak Ibu di dalam perjamuan suci. Nanti kami share di WA Group, sekaligus pada hari Jumat kita akan doa di rumah masing-masing selama 10 hari. Tiap jam 5 sore kita akan doa masing-masing selama 10 hari, di mana kita mohon pencurahan Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan kita. Meskipun kita tidak berhimpun dalam satu tempat ibadah di gereja, tapi kita yakin kita satukan hati kita setelah tanggal 21, yaitu tanggal 22 nanti setiap jemaat kami mohon berdoa di rumah masing-masing jam 17 untuk minta pencurahan Roh Kudus di tengah-tengah hidup kita, karena kita sadar bahwa kita ada di zaman yang akhir. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita akan akhiri ibadah ini. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih di tengah-tengah ibadah ini. Engkau telah memberikan sesuatu yang menyenangkan bagi kami, itulah firman Tuhan. Hamba berdoa bagi bangsa dan negara kami yang saat-saat ini masih menghadapi wabah COVID-19. Tuhan, Engkau tolong, Engkau akan memutus rantai penularan wabah ini ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelepasan belenggu-belenggu kuasa kegelapan Engkau lepaskan, sehingga bangsa ini terlepas dari wabah ini Tuhan. Dan Engkau memulihkan akan ekonomi bangsa kami pada tahun-tahun ini Tuhan. Terima kasih dan berkat Allah tercurah. Saudara-saudaraku yang terkasih, terimalah berkat damai dan sejahtera dari Allah Bapa Surgawi, serta kasih sayang Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus, mulai sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput kita semua. Haleluya. Amin.